Ini dia yang bikin publik auto full senyum. Alhamdulillah, bikin bangga. Bukan cuma di timnas Indonesia, sifat kepemimpinan Jai Itzes di Venezia bikin publik Italia terkesan. Sampai sebut Jai Itzes begini. Terungkap, punya pengalaman di Eropa. Sosok ex-bek kekar Eropa bakal jadi pelatih fisik timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Sosoknya seketika bikin fans Garuda auto full bahagia. Doa publik akhirnya terkabul. Maret 2025, Garuda makin ngeri. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir. Jairo Riedewald resmi diproses. Ula Romeni selangkah lagi gabung timnas Indonesia. Tinggal ambil sumpah. Simak kabar bahagianya. Nah ginilah alhamdulillah. Baru resmi jadi pelatih Garuda, Patrick Kluivert langsung dapat kabar baik dari FIFA. Apa itu? Simak kabar bahagianya. Karena ini penting. Shin Tae-yong anggap striker timnas U20 Jens Ravens belum layak gabung timnas senior. Bagaimana nasibnya bersama Patrick Kluivert? Simak analisis mendalamnya. Gemparkan Belgia. Meski belum debut bersama timnas Indonesia, hal gila ini buat media Belgia beri julukan khusus untuk Patrick Kluivert. Digaji fantastis. Segini perkiraan bayaran Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia, lebih besar dari Shin Tae-yong? Mengejutkan. Makin panas. Bung Towel diduga menghina Shin Tae-yong usai dipecat dari timnas Indonesia. Tak tinggal diam. Habis kesabaran. Penerjemah Shin Tae-yong sampai berani bilang begini ke Bung Towel. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Bek timnas Indonesia, Jai Itzes, menuai apresiasi tinggi dari media Italia berkat sikap dan karakternya sebagai pemimpin di lini belakang Venezia. Jai Itzes kembali diandalkan sebagai pilar di lini belakang Venezia saat menjamu Inter Milan. Pada lanjutan pekan ke-20 Liga Italia di Stadion Pierluigi Penzo, Minggu, 12 Januari 2025. Defender berusia 24 tahun itu menjalani head-to-head dengan bomber top di kubu lawan. Mereka ialah Lautaro Martinez dan Mehdi Taremi, serta pengganti mereka, Marko Arnautovic dan Markus Thuram. Itzes kembali diplot sebagai bek sentral utama guna melindungi kiper Filip Stankovic. Posisinya David Ricci Sagrado dan Marin Sverko di kedua sisi guna membentuk trio bek tengah. Peran tersebut rutin diemban Itzes sejak Michael Svoboda dilanda cedera akut yang mengancamnya absen sampai akhir musim. Kolaborasi Itzes dan kawan-kawan sukses mematikan kuartet penyerang Inter tadi. Venezia hanya kecolongan akibat gol tunggal Matteo Darmian dari tembakan rebound hasil upaya Lautaro yang diblok Stankovic. Selebihnya, Ila Gunari Sintas dari 16 peluang yang dilancarkan sang juara bertahan Serie A. Itzes sendiri mendapat konten terbagus di antara bek-bek Venezia versi sejumlah media ataupun portal statistik. Tutto Mercato Web, misalnya, memberinya nilai 7 dengan memuji kepemimpinan dan permainan elegan sang pemain. Sepanjang penampilan penuh, kolektor 9 caps timnas Indonesia melakukan 4 sapuan, 3 kali mengeblok tembakan, dan penting pula sebagai inisiator serangan dari belakang. Berbicara tentang individu, Stankovic dan Itzes tentu saja yang terbaik di laga kemarin, tulis Tutto Mercato Web. Meski disanjung karena tampil baik dalam posisi yang berbeda di lapangan, Itzes tak mau mengambil lampu sorot sendiri. Di tengah apresiasi media Italia soal sifat kepemimpinannya, Itzes menilai performa tim secara keseluruhan adalah yang utama. Banyak pemain kami yang absen dan ini memberikan dampak bagi tim, ujarnya. Peran saya tidak penting, tetapi faktanya adalah harus menjadi berguna untuk tim. Tak ada seorang pun yang lebih penting daripada tim dan saya menyadari hal itu, tambah Itzes. Ditanya soal apakah dirinya merasa sebagai pemimpin di lini belakang Venezia dengan absennya Svoboda, jebolan Akademi PSV menjawab dengan kedewasaan. Kami memiliki banyak pemimpin di tim ini, Svoboda salah satu dari mereka.
Lanjut Bang Jai, sapaan warganet untuk Idzes. Kami punya percampuran yang bagus antara pemain muda dan pemain lebih berpengalaman seperti Pohjan Palo dan Zampano. Bukan cuma saya yang memiliki pengalaman lebih banyak, dan hal terpenting adalah grup yang kami punya, ujarnya. Setelah kehilangan poin melawan Inter Milan, Jai Idzes dan kawan-kawan akan melanjutkan perjuangan Sintas di pekan berikutnya, Minggu, 19 Januari 2025. Venezia dijadwalkan bertamu ke markas Parma, Ennio Tardini, lalu menghadapi Verona dan Udinese sampai awal Februari mendatang. 3 pertandingan tersebut di atas kertas menyediakan peluang raihan poin yang lebih realistis bagi anak asuh Eusebio Di Francesco. Terungkap, punya pengalaman di Eropa. Sosok ex-bek kekar Eropa bakal jadi pelatih fisik timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Sosoknya seketika bikin fans Garuda auto full bahagia. Identitas pelatih fisik baru timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert sudah terungkap. Sebelumnya, PSSI sudah mengumumkan bakal menambah 3 nama baru di ruang ganti timnas Indonesia sebagai asisten Patrick Kluivert. 3 nama tersebut berasal dari negeri Belanda. Ketiga nama tersebut bakal mengisi sebagai pelatih fisik, pelatih kiper, dan video analis. Dalam 1-2 hari ini saya juga sudah tanda tangan tambahan, ujar Erick Thohir pada audiensi Kemenpora PSSI pada Senin, 13 Januari 2025, di Gedung Kemenpora, Jakarta. Ada pelatih fisik dan pelatih kiper. Nanti biar Coach Patrick yang umumkan, bukan saya. Dari Belanda pastinya. Kita juga nanti ada video analis juga. Lanjutnya, 1 nama sudah mengkonfirmasi kabar tersebut. Nama sosok yang dimaksud adalah Quentin Djakobba. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Instagram pribadinya. Quentin Djakobba merupakan pria kelahiran Tilburg pada 19 Desember 1987. Pria 37 tahun tersebut memulai karirnya sebagai pemain di Akademi Willem II di Belanda. Namun, karirnya berkutat di klub kasta kedua Liga Belanda sampai akhir karirnya. Meski begitu, dirinya pernah tampil bersama timnas Curaçao pada periode 2016 hingga 2020 dengan mengantongi 9 caps. Karir terakhirnya sebagai pemain terjadi di klub kasta keempat Liga Belanda, Kozakenbos pada 2020. Usai pensiun, Quentin langsung menjadi pelatih fisik di klub terakhirnya sebagai pemain sampai tahun 2021. Patrick Kluivert bukanlah sosok asing dalam karir kepelatihannya. Pasalnya, dirinya langsung dibawa Patrick Kluivert pada 2021 sebagai pelatih fisik timnas Curaçao. Usai Kluivert mundur, Quentin tetap bertahan di posnya sampai 2023. Di samping menjadi pelatih fisik di timnas Curaçao, Quentin juga dipekerjaan sebagai pos yang sama di klub asal Belanda, NAC Breda. Baru pada Juni 2023, dirinya keluar dari 2 tim tersebut dan kembali bergabung dengan Patrick Kluivert di klub Turki, Adana Demirspor dengan jabatan pelatih fisik. Namun, kebersamaan Quentin tidak lama usai Patrick Kluivert dipecat Adana Demirspor pada Desember 2023. Doa publik akhirnya terkabul. Maret 2025, Garuda makin ngeri. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh Erick Thohir. Jairo Riedewald resmi diproses. Ula Romeni selangkah lagi gabung timnas Indonesia. Tinggal ambil sumpah. Simak kabar bahagianya. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, membocorkan proses naturalisasi 2 calon penggawa timnas Indonesia. Untuk saat ini, PSSI sejatinya masih mengurus proses perpindahan kewarganegaraan 3 pemain. Ketiga pemain itu adalah Ula Romeni, Tim Gipens, dan Dion Marks. Ula dinaturalisasi demi membantu timnas Indonesia di level senior. Sedangkan Gipens dan Marks dipersiapkan untuk menambah kekuatan timnas U20 Indonesia. Akan tetapi, hingga kini ketiga pemain tersebut tak kunjung mendapat paspor warga negara Indonesia, WNI. Padahal ketiganya sudah diperkenalkan ke publik tanah air sejak November 2024. Meski proses ketiganya belum selesai, Erick Thohir selaku Ketum PSSI mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengerjakan perpindahan negara 1 pemain lagi. Yang teranyar, nama Jairo Riedewald dipastikan akan menjalani proses tersebut.
Untuk saat ini, Jairo tengah membela klub asal Belgia yakni Royal Antwerp. Ia sudah berseragam The Reds sejak Agustus 2024. Akan tetapi, Jairo telah memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola Eropa. Dirinya pernah bermain bersama Ajax Amsterdam pada 2014 hingga 2017. Setelah itu, ia hijrah ke kompetisi Liga Inggris dan memperkuat Crystal Palace. Ia berada di Tanah Raja Charles sejak 2017 hingga 2024. Bisa dikatakan, kedatangan Jairo akan sangat berarti untuk timnas Indonesia. Erik juga mengatakan bahwa Jairo baru mau bergabung dengan skuad Garuda setelah PSSI memastikan Patrick Kluivert akan menjadi nahoda utama tim Merah Putih ke depannya. Kini, PSSI tengah bekerja keras untuk merampungkan proses naturalisasi bintang 28 tahun tersebut. Ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respons itu adalah Jairo Riedewald, kata Erick Thohir. Tapi kan kembali, masih proses, jelasnya. Sedangkan untuk Ula, Erik memastikan bahwa dirinya hanya tinggal mengucap sumpah setia sebagai WNI. Padahal, sebelum itu seharusnya sang pemain menjalani sidang bersama DPR RI terlebih dahulu. Hingga kini, sidang DPR RI untuk membahas soal pemain naturalisasi belum dilaksanakan. Kalau Ula sendiri kan memang sudah waktu itu cek kesehatan. Sudah proses di Kedutaan Besar Belanda. Tinggal mengambil sumpah nanti. Kalau Ula, kalau Jairo masih proses, pungkasnya. Nah ginilah alhamdulillah, baru resmi jadi pelatih Garuda, Patrick Kluivert langsung dapat kabar baik dari FIFA. Apa itu? Simak kabar bahagianya. Karena ini penting. Keputusan FIFA menguntungkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, karena pemain keturunan Eropa incarannya bisa dinaturalisasi meski pernah memperkuat timnas Belanda senior. Sebelumnya, Patrick Kluivert memastikan bahwa dirinya akan terus menambah kekuatan di skuad timnas Indonesia dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan baru dari Eropa. Salah satunya, pelatih asal Belanda itu secara spesifik menyebut identitas sosok incarannya yang akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia berikutnya, yaitu Jairo Riedewald. Dia mengatakan bahwa gelandang bertahan berusia 28 tahun itu akan segera dinaturalisasi secepatnya demi bisa memperkuat timnas Indonesia pada 20 dan 25 Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Nama-nama selanjutnya yang akan dinaturalisasi, saya belum tahu pasti, tanya Presiden Erick Thohir. Tapi saya bisa kasih tahu satu nama, yaitu Jairo Riedewald, yang akan dinaturalisasi secepatnya, kata pelatih Kluivert dalam konferensi pers pengenalan sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025. Bagi yang belum tahu, Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain berusia 28 tahun yang posisi utamanya adalah gelandang bertahan dan dapat bermain sebagai bek tengah jika diperlukan. Pemain keturunan Indonesia Belanda itu merupakan jebolan Akademi Muda Ajax Amsterdam dan telah mencatatkan debut seniornya di klub raksasa Belanda itu pada akhir tahun 2013. Setelah 4 musim di Ajax Amsterdam, Jairo Riedewald kemudian hengkang ke Crystal Palace pada 2017, 7 tahun, sebelum pindah ke Royal Antwerp di Liga Pro Belgia di 2024. Jairo Riedewald telah mencatatkan 80 penampilan di Liga Inggris dan mencetak 2 gol. Musim 2020 hingga 2021 menjadi musim paling dipercaya sebagai starter baginya dengan mengoleksi 33 penampilan. Kini, sang gelandang pengangkut air itu sangat dibutuhkan jasanya oleh Patrick Kluivert untuk memperkukuh lini tengah timnas Indonesia. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996 itu memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Berhubung memiliki garis keturunan Indonesia, Jairo Riedewald telah memenuhi syarat FIFA untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Berikut regulasi dari FIFA soal pemain yang bisa dinaturalisasi. 1. Pemain lahir di negara bersangkutan. 2. Ibu atau ayah kandung lahir di negara terkait. 3. Nenek atau kakek kandung lahir di negara terkait. 4. Pemain telah tinggal di negara terkait selama 5 tahun saat usianya mencapai 18 tahun. Akan tetapi, FIFA memiliki mekanisme tersendiri terkait status pemain yang sudah pernah membela timnas senior di ajang resmi dengan 3 caps, atau lebih tidak dapat membela timnas negara lain.
Menurut Transfermarkt, Jairo Riedewald telah memperkuat timnas Belanda senior 3 kali. Namun, laga terakhirnya terjadi pada 6 September 2015 saat masih berusia 18 tahun, 11 bulan dan 28 hari. Untungnya, keputusan FIFA dalam Kongres pada 2020 menyetujui perubahan peraturan, di mana pemain kini bisa pindah timnas negara lain jika telah memainkan tak lebih dari 3 laga kompetitif di level senior sebelum berusia 21 tahun. Shin Tae-yong anggap striker timnas U20 Jens Ravens belum layak gabung timnas senior. Bagaimana nasibnya bersama Patrick Kluivert? Simak analisis mendalamnya. Penyerang naturalisasi yang ditolak mentah-mentah Shin Tae-yong masuk timnas Indonesia senior ini berpeluang dipanggil Patrick Kluivert ke skuad Garuda. Shin Tae-yong resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI pada Senin, 6 Januari 2025. Padahal, Shin Tae-yong tengah bersiap bersama timnas Indonesia untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan bertanding menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Kemudian, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 20 Maret. Secara prestasi, ST pun tidak memiliki masalah karena berhasil memecahkan beberapa rekor, seperti membawa Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sebagai gantinya, PSSI resmi tunjuk pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia menjadi berkah tersendiri bagi beberapa pemain. Sebagai informasi, beberapa pemain tersisihkan oleh Shin Tae-yong karena sejumlah alasan seperti indisipliner atau masalah kualitas. Salah satu pemain yang mendapat blacklist oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut adalah Elkan Bagot. Pemain Ipswich Town yang dipinjamkan ke Blackpool itu tidak menjawab panggilan saat timnas Indonesia U23 akan tampil di laga playoff Olimpiade kontra Guinea. Bukan hanya Elkan Bagot, beberapa pemain pun terpinggirkan dari daftar skuad yang dipanggil STY ke timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert di kursi kepelatihan timnas Indonesia bukan hanya menjadi angin segar bagi Elkan Bagot. Namun, penyerang timnas Indonesia U20, Jens Ravens pun menjadi punya peluang besar untuk masuk tim senior. Jens Ravens sebelumnya memang sudah digadang-gadang bisa mengisi posisi penyerang timnas Indonesia yang dinilai masih sangat kurang. Apalagi, Jens Ravens baru saja membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024 sekaligus menjadi top skor tim. Namun, Shin Tae-yong belum melirik penyerang Dordrecht U21 itu karena menilai kualitasnya belum mumpuni. Segitu saja sangat kurang. Masih dibutuhkan power lebih dan daya berjuang. Kalau segitu saja tidak akan pas untuk di timnas senior, ucap Shin Tae-yong usai menyaksikan laga timnas Indonesia U20 melawan Yaman pada 30 September 2024 lalu. Dengan tersingkirnya Shin Tae-yong, peluang Jens Ravens untuk menjalani debut bersama timnas Indonesia semakin terbuka lebar. Terlebih, Patrick Kluivert secara terbuka menyatakan bakat-bakat timnas Indonesia yang tersebar di berbagai negara. Gemparkan Belgia. Meski belum debut bersama timnas Indonesia, hal gila ini buat media Belgia beri julukan khusus untuk Patrick Kluivert. Meski belum jalani laga debut bersama timnas Indonesia, namun sosok Patrick Kluivert sebagai pelatih baru skuad Garuda berhasil mendapat sorotan dari sejumlah pihak termasuk media Belgia. Seperti diketahui, Patrick Kluivert telah resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025 kemarin. Dalam konferensi pers tersebut, Patrick Kluivert berbicara seputar timnas Indonesia, termasuk target utama yang ingin ia capai bersama skuad Garuda. Patrick Kluivert mengatakan bahwa target utama yang ingin dilakukan adalah berfokus untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 48 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya berambisi untuk meraih 4 poin dalam 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. 2 laga yang dimaksud adalah pertandingan tandang kontra Australia pada 20 Maret 2025 dan partai kandang menghadapi Bahrain 5 hari kemudian. Sebelum resmi diperkenalkan ke publik,
Patrick Kluivert sudah lebih dulu mencuri perhatian saat pertama kali tiba di tanah air pada Sabtu, 11 Januari 2025 lalu. Ketika pertama kali tiba di Indonesia, Patrick Kluivert langsung mendapat sambutan luar biasa dari para supporter timnas Indonesia yang sudah menunggu di bandara. Sontak, antusiasme para fans dalam menyambut Patrick Kluivert pun langsung mendapat sorotan sejumlah media asing termasuk dari Belgia. Dilansir dari laman Sportzabi, media lokal Belgia tersebut menyoroti sambutan hangat fans timnas Indonesia buat Patrick Kluivert di hari pertama kedatangannya. Bahkan, laman tersebut sampai menyebut Patrick Kluivert bak pahlawan lantaran tingginya animo masyarakat dalam menyambutnya. Patrick Kluivert mendapat sambutan hangat di Indonesia, yang seharusnya membantunya memenangkan tiket Piala Dunia, tulis Sportzabi. Mantan pemain internasional Belanda berusia 48 tahun itu sudah disambut sebagai pahlawan di Indonesia, tambahnya. Sementara itu, setelah resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia, nantinya Patrick Kluivert akan mempersiapkan skuad Garuda untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan terdekat, timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 20 Januari 2025 mendatang. Digaji fantastis. Segini perkiraan bayaran Patrick Kluivert menjadi pelatih timnas Indonesia, lebih besar dari Shin Tae-yong. Setelah pemecatan Shin Tae-yong, Patrick Kluivert resmi ditunjuk menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Pergantian ini menyisakan banyak pertanyaan di kalangan para penggemar timnas, dan tak sedikit pula yang bertanya-tanya kepada sosok Patrick Kluivert, termasuk soal besaran gajinya di timnas Indonesia. Lantas, berapakah gaji yang diterima Kluivert sebagai pelatih skuad Garuda? Benarkan gaji yang diterima Patrick Kluivert lebih besar dari Shin Tae-yong saat menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia? Patrick Kluivert resmi dikenalkan sebagai pelatih terbaru timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Ia dikontrak oleh PSSI selama 2 tahun, terhitung mulai 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak. Terkait besaran gaji yang ia terima sebagai pelatih, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak PSSI. Namun, jika menilik kembali gaji pelatih sebelumnya, yakni Shin Tae-yong, pada periode pertamanya, 2019 hingga 2024, ia dibayar sebesar 14,2 miliar rupiah per tahun atau 1,1 miliar rupiah per bulan. Kemudian, pada periode kedua, pria yang akrab disapa ST itu mendapat bayaran sebesar 23,6 miliar rupiah per tahun atau 1,9 miliar rupiah per bulan. Dari besaran gaji Shin Tae-yong tersebut bisa dijadikan sebagai patokan perkiraan gaji yang akan diterima Kluivert sebagai pelatih. Kemungkinan, bayaran Kluivert tak akan berbeda jauh dengan jumlah yang diterima oleh Shin Tae-yong saat menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert diprediksi akan menerima gaji sebesar 1,3 rupiah, 1,5 miliar per bulan atau 18 miliar rupiah per tahunnya. Angka tersebut sedikit lebih rendah jika dibandingkan pada periode kedua ST melatih, tetapi lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode pertama saat Shin Tae-yong menjabat sebagai pelatih. Sementara itu, menurut laporan media Turki, Zor, yang sebelumnya dilatih oleh Patrick Kluivert, mendapat sanksi dari FIFA. Sanksi tersebut berupa larangan melakukan transfer pemain selama 3 periode, akibat belum membayar utang kepada Kluivert sebesar 142.000 euro. Berdasarkan hal ini, banyak yang berspekulasi bahwa Kluivert sebelumnya menerima gaji sebesar 142.000 euro, yang setara dengan sekitar 2,3 miliar rupiah per bulan. Di sisi lain, Patrick Kluivert kini telah resmi diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI. Ia juga telah tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025. Kehadiran Kluivert diharapkan dapat meningkatkan peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mengejutkan, makin panas. Bung Toel diduga menghina Shin Tae-yong usai dipecat dari timnas Indonesia. Tak tinggal diam. Habis kesabaran, penerjemah Shin Tae-yong sampai berani bilang begini ke Bung Toel. Pengamat sepak bola Indonesia, Bung Toel tampak belum puas mengkritik ex-pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong atau ST. Bung Toel memang dikenal tajam mengeluarkan pandangannya dalam beberapa kesempatan terkait gaya kepemimpinan Shin Tae-yong di timnas Indonesia.
Hal tersebut ternyata belum tuntas. Seusai STY dipecat PSSI dari skuad Garuda. Terbaru, Bung Towel diduga menghina Shin Tae-yong di akun media sosial Instagram pribadinya. Towel mengunggah video STY yang mempromosikan sebuah restoran. Dalam unggahan tersebut, Bung Towel menyematkan kata-kata yang diduga menghina juru taktik asal Korea Selatan itu. Towel menuliskan bahwa STY memang lebih layak berjualan karena video promosi tersebut. Memang cocoknya jualan, tulis Bung Towel dengan emoji tertawa. Jelas saja unggahan Bung Towel tersebut mendapat respons negatif dari warganet di X atau Twitter. Sejumlah warganet ramai-ramai geram dengan tingkah Bung Towel yang diduga menghina STY. Padahal sudah tidak lagi menjadi pelatih timnas Indonesia. Tak ingin tinggal diam lagi, Jeng Seok-seo atau akrab disapa JJ penerjemah Shin Tae-yong, selama menjadi pelatih timnas Indonesia sejak 2019 angkat bicara. Dia mengunggah sebuah sindiran telak kepada Bung Towel akibat dugaan penghinaan tersebut. Orang dekat STY itu tampak geram dengan tingkah Bung Towel karena tidak berhenti melontarkan kata-kata hinaan. Saya tidak balas Anda bukan karena saya tidak punya mulut atau di posisi tidak benar. Tolong jaga etika sama beliau setidaknya. Di mata Anda bisa tidak baik, dan memang akhirnya sudah tidak di sini, tapi apa masih belum puaskah? Tulis JJ dengan menyematkan akun Bung Towel 8 di Instagram pribadinya. Sebelumnya, Tommy Welly atau Bung Towel kembali jadi sorotan para pecinta sepak bola setelah dirinya mengunggah video Shin Tae-yong di Instagram story miliknya dengan caption yang buat netizen murka. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia masih menyisakan duka bagi banyak penggemar sepak bola di tanah air. Lewat unggahan di akun X, salah seorang pengguna membagikan tangkapan layar yang menunjukkan Instagram story milik Bung Towel tersebut. Bung Towel repost di X video coach Shin Tae-yong lagi promosin makanan tapi sama Towel dikasih caption, memang cocoknya jualan. Duh, cuitan akun Angry Wehu. Cuitan tersebut langsung dibanjiri komentar netizen yang geram melihat tindakan Bung Towel tersebut. Bang, ya orangnya udah dipecat masih aja nyari duit lewat ngehina dia. Komentar salah satu netizen.